Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah PowerPoint untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yuriska Meliasari, MPD, mengenai materi barisan dan deret. Oke, lanjut. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Rihadatul Aisy dengan NIM digit terakhir 080. Kemudian ada Isna Nur Hidayati dengan NIM digit terakhir 242. Kemudian ada Elsa Yulisia dengan NIM 3 digit terakhir 243. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian barisan dan deret. Apa sih barisan dan deret menurut definisi para ahli? Mari kita simak. Nah, di sini adalah pengertian atau definisi menurut Normandiri BK dan Eder Sucipto tahun 2020, yang dimana barisan ini didefinisikan sebagai susunan angka-angka yang memiliki pola tertentu. Jadi, ada susunan angka yang memiliki pola tertentu dan dipisahkan dengan tanda koma, itu disebut barisan. Nah, bilangan-bilangan yang pada susunan angka-angka itu, susunan bilangan-bilangan itu, pembentuk barisan disebut suku. Jadi setiap bilangan-bilangannya itu disebut suku. Nah, setiap sukunya itu diberi nama sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Kemudian ada deret. Deret yang didefinisikan menurut Normandiri BK dan Eder Sucipto ini, deret itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan yang berurut. Jadi jumlah bilangannya tadi, bilangan yang disebut suku-suku itu dari suatu barisan yang berurut, itu disebut deret. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perbedaan barisan dan deret. Secara definisi tadi kan sudah terlihat apa sih perbedaan barisan dan deret ya. Nah, untuk barisan itu kan tadi kumpulan bilangan atau suku-suku yang berurutan, sedangkan deret ini penjumlahan dari suku-suku pada barisannya. Kemudian pada barisan ini kan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, pada deret itu karena penjumlahan, maknanya dia dipisahkan oleh tanda tambah. Kemudian pada barisan ini, biasanya barisan itu dilambangkan dengan UN rumusnya itu. Nah, kemudian kalau deret karena penjumlahan tadi, maka deret dilambangkan dengan SN. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada barisan dan deret aritmatika. Langsung saja, secara umum itu dapat dikatakan bahwa U1 atau suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, sampai UN atau suku ke N itu disebut dengan barisan aritmatika. Jika dia memenuhi syarat bahwa U2 dikurangi U1 atau suku kedua dikurangi U1 itu akan sama dengan U3 dikurangi U2 atau suku ketiga dikurangi U2, dia akan sama dengan UN, suku ke N dikurangi UN-1 atau suku N ke N-1 sama dengan konstanta. Jadi konstanta dalam hal ini itu disebut beda. Atau biasanya disimbolkan dengan B yang kita sebut itu biasanya selisih. Jadi di sini B atau beda itu dirumuskan B sama dengan UN min UN min 1. Jadi ini adalah rumus dari beda atau selisih. Oke, di sini langsung saja kita masuk pada contohnya. Kita disuruh untuk menentukan beda pada barisan-barisan berikut. Yang pertama, ada 2, 10, 18, 26. Jadi di sini 2 itu sebagai suku pertama atau U1, suku kedua itu adalah 10, U2, U3 atau suku ketiga 18, dan yang terakhir itu adalah yang diketahui adalah suku keempat atau U4 sama dengan 26. Karena di sini kita mencari beda, berarti U2 dikurangi U1 itu akan sama dengan U3 dikurangi U2 akan sama dengan konstanta. Konstanta tadi adalah bedanya. Jadi bedanya di sini sama. Berarti beda pada barisan ini itu adalah 8. Oke, pada barisan kedua ada 3, 5, 7, dan 9.
Oke, di sini kita disuruh sama ya untuk mencari beda bahwa maka di sini bedanya itu U2 dikurangi U1, U2 dikurangi U1 itu akan sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, ini dia akan sama dengan 2, sama dengan bedanya sama. Jadi, beda pada barisan ini itu adalah 2. Oke, langsung saja kita next. Lalu pengertian dari barisan aritmatika itu sendiri apa sih? Jadi, suatu barisan aritmatika itu suatu barisan bilangan. Bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku yang berurutan ini merupakan bilangan tetap. Ya, berarti suku yang berurutan berarti beda antara U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, eh, U4 dikurangi U3. Berarti itu adalah beda untuk mencari beda atau selisihnya. Berarti dia tuh nggak boleh ini, nggak boleh U3 dikurangi U1, U5 dikurangi U2, itu nggak boleh. Jadi di sini itu beda dari atau atau selisih di antara dua suku berurutan itu merupakan bilangan tetap. Nah, rumus umum dari suku ke n barisan aritmatika itu sendiri itu adalah ini. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Di mana UN itu adalah suku ke N, ya, yang biasanya kita cari, suku ke N. A-nya itu adalah suku pertama, U1, A itu adalah suku pertama atau U1. Kemudian B itu pastinya adalah beda atau selisih dua suku berurutan yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, di sini ada contoh di mana kita disuruh untuk menentukan suku ke-8 dan juga suku ke N dari barisan berikut ini. Barisan 2, 5 per 2, 3, 7 per 2. Oke, di sini yang diketahui itu adalah A, yang pasti ya, A itu adalah suku pertamanya, yaitu 2, kemudian B itu adalah selisih ya di antara dua suku berurutan. Maka di sini B itu dapat dicari dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama. Jadi 5 per 2 dikurangi 2. Oke, didapatlah bedanya di sini itu adalah 1/2. Untuk mencari suku ke-8, kita memakai rumus UN ini. Berarti UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Berarti N-nya kita ganti dengan apa? Kita substitusi dengan 8 karena yang dicari adalah suku ke-8-nya. Kemudian A, kita substitusi nilai A-nya adalah 2, kemudian ditambah N 8 dikurangi 1 dikali bedanya. Bedanya itu adalah setengah. Berarti kita substitusi, kemudian dioperasikan seperti biasa sehingga didapatlah U8 itu sama dengan 2 plus 7 per 2. Sehingga U ke-8 itu adalah 11 per 2. Jadi suku ke-8 di sini itu adalah 11 per 2. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mencari suku ke N-nya juga. Maka di sini sama ya, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Di sini tinggal kita substitusi A-nya 2, bedanya adalah 1/2. Karena di sini kita mencari suku ke N, berarti N-nya nggak perlu diganti apa-apa ya. Sama dengan 2 plus setengah per N dikurangi setengah. Dioperasikan sehingga didapatlah suku ke N-nya. Itu adalah setengah N plus 3/2. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini ada sisipan atau interpolasi. Jadi, sisipan atau interpolasi itu jika di antara dua suku yang berurutan, di antara dua suku yang berurutan berarti U2 U1, U1 U2, U2 U3, U3 U4, U4 U5, seperti itu. Jadi, dua suku berurutan ini dia harus berurutan, tidak boleh U4 U7 tiba-tiba seperti itu. Jadi tidak boleh. Jika di antara dua suku yang berurutan, ya, dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika. Oke. Jadi di sini suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain. Sehingga dia ini akan menjadi barisan aritmatika yang baru. Nah, proses ini itu disebut dengan menyisipkan atau interpolasi. Oke. Jadi ingat,
Menyisipkan atau interpolasi itu adalah em, menyisipkan menyisipkan bilangan baru ya, suku satu atau lebih bilangan baru terhadap ini dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika. Itu disebut dengan menyisipkan atau interpolasi. Oke, di sini apabila beda barisan aritmatika yang baru itu dimisalkan B aksen, oke, jadi kan dalam barisan aritmatika itu kan untuk mencari selisih atau bedanya disimbolkan dengan B ya. Sedangkan di sini ketika kita menyisipkan itu memisalkan bedanya dengan simbol yang baru, jadi B aksen. Maka barisan aritmatika yang baru itu adalah ini untuk mencari B aksennya sama dengan U2 dikurangi U1 per K plus 1 atau B aksen sama dengan beda ya. U2 dikurangi U1 itu adalah beda per K plus 1. Jadi K ini adalah banyaknya bilangan yang kita sisipkan di dalam barisan aritmatika tersebut. Oke. Jadi ini adalah rumusnya untuk mencari B aksennya. Beda barisan aritmatika yang baru. Oke, kita lanjut. Contoh, menyisipkan atau interpolasi. Diketahui barisan aritmatika 17, 13, 9, mohon maaf, 17, 13, 19, jika di antara dua suku berurutan ini akan disisipkan dua bilangan, sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Kemudian kita disuruh untuk menentukan barisan aritmatika baru tersebut. Jadi antara 1 dengan 7 akan disisipkan dua bilangan, antara 7 dengan 13 akan disisipkan dua bilangan, kemudian antara 13 dan juga 19 akan disisipkan dua bilangan. Oke, di sini yang diketahui itu adalah N sama dengan 4. Jadi banyaknya di sini ya, bilangannya itu adalah 4. Kemudian bedanya kita mengurangkan antara U1, U2 dengan U1. Jadi U2 dikurangi U1 sehingga didapat bedanya adalah 6. Dan K itu sama dengan 2. K ini adalah banyaknya bilangan yang akan disisipkan pada barisan aritmatika tersebut. Karena di sini akan disisipkan dua bilangan, maka K-nya tuh akan sama dengan 2. Maka, untuk menentukan B aksennya, sehingga nanti kita dapat menentukan barisan aritmatika baru tersebut, didapatlah B aksen sama dengan B per K plus 1. Bedanya tadi adalah 6 per 2 plus 1, sama dengan 2. Oke, jadi di sini kita sudah mengetahui beda dari barisan aritmatika yang baru setelah kita sisipkan dua bilangan, yaitu adalah 2. Sehingga di sini barisan aritmatika yang baru adalah 1, kemudian ditambah 2 sehingga ada bilangan 3, kemudian ditambah lagi bilangan 2 sehingga akan didapatlah bilangan 5, kemudian ditambah lagi 2 sehingga dapat 7, kemudian 9, 13, 13, 11, 13, 15, 17, dan juga 19. Nah, di sini 1, 7 ya. 1, 7, 13, dan juga 19. Nah, di sini kan ada dua bilangan ya yang sudah disisipkan. Jadi barisan aritmatika yang barunya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan juga 19. Suku tengah atau UT. Oke, di sini. Apabila banyak suku suatu barisan aritmatika itu ganjil, maka di sini A, kemudian suku-suku tersebut, kemudian suku tengah, kemudian suku-suku selanjutnya, kemudian suku N. Untuk N-nya ini itu adalah ganjil. Maka dia dapat dicari suku tengahnya, yaitu rumusnya 2UT sama dengan A plus UN. Jadi, dua kali suku tengah itu sama dengan suku pertama ditambah suku ke N tersebut. Ingat syaratnya, yaitu N harus ganjil. Sehingga dapat ditulis UT atau suku tengah itu sama dengan setengah dikali A, A-nya adalah suku pertama, ditambah UN atau suku ke N. Jadi ini ya, ini adalah rumus untuk menentukan apa namanya suku ke tengah tersebut. Ingat syaratnya N-nya harus ganjil. Oke. Kemudian kita langsung saja masuk pada deret aritmatika. Definisi dari deret aritmatika jika diketahui U1, U2, U3 sampai ke UN, suku pertama, suku satu, suku ke satu, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N, itu merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Sukunya harus pada barisan aritmatika. Maka seperti ini, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U selanjutnya sampai suku
U ke N itu disebut deret aritmatika. Jadi deret aritmatika itu ketika U1, U2, U3 sampai UN ini tuh merupakan barisan aritmatika. Ketika dia dijumlahkan semua ini tuh disebut dengan deret aritmatika. Nah, rumus umum dari jumlah n suku pertama deret aritmatika itu adalah ini. Sn sama dengan setengah dikali n dikali 2A plus n min 1 kali B. Atau Sn ini dapat ditulis setengah n dikali A plus UN. Jadi bisa menggunakan rumus ini ataupun bisa menggunakan rumus ini. Oke. Kita clear terlebih dahulu. Ini masuk pada contoh soal. Kita disuruh untuk menentukan jumlah 100 suku pertama deret 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi 100 suku pertama, jika kita menjumlahkan satu-satu itu pasti akan sulit. Jadi kita menggunakan rumus dari deret aritmatika itu sendiri. Karena di sini adalah deret aritmatika ya. 1 ke 3 bedanya 2. 3 ke 5 bedanya 2. 5 ke 7 itu bedanya 2. 7 ke 9 bedanya juga 2. Nah, berdasarkan deret tersebut, itu dapat diketahui bahwa hanya di sini suku pertamanya ya. Terlihat bahwa suku pertamanya itu adalah 1. Kemudian bedanya 3 dikurangi 1, suku kedua dikurangi suku kedua dikurangi suku pertama sama dengan 2 dan n yang dicari itu adalah 100. Oke, tinggal kita masukkan pada rumusnya. Sn sama dengan setengah kali n dikali 2A plus N min 1 dikali B. Sehingga di sini kita substitusi N-nya adalah 100, maka S100 akan sama dengan setengah kali 100 dikali 2 kali 1, ya. A-nya itu adalah 1, kemudian ditambah N-nya 100 dikurangi 1, kemudian dikali dengan bedanya. Bedanya adalah 2. Sehingga di sini dioperasikan seperti biasa, ini 5. Sehingga didapatlah S100-nya itu adalah 10.000. Jadi jumlah suku 100, suku pertama dari di atas itu adalah 10.000. Ini sekarang kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Next. Barisan, barisan geometri. Secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut dengan barisan geometri jika U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan UN per UN-1 sama dengan konstanta. Konstanta dalam hal ini itu disebut dengan rasio atau R. Bisa bisa dilihat pada ini yang disematkan ini. U1 itu sama dengan A, U2, U2 itu sama dengan A kali R, U3 sama dengan A kali R kuadrat, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita lanjut ke contoh. Tentukan suku ketujuh dari barisan geometri 9, 3, 1, 1/3. Ketahui bahwa A-nya di sini itu ada 9, R-nya itu 1/3, dan N-nya itu 7. Maka bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus UN, yaitu sama UN sama dengan A kali R pangkat N-1, maka U7 itu sama dengan 9 kali 1/3 pangkat 7 min 1. Jadi U7 sama dengan 9 per 3 pangkat 6 sama dengan 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/81. Next. Kita lanjut kesisipan atau interpolasi. Secara umum, jika disisipkan K pada suku di antara setiap dua suku yang berurutan sehingga dapat membentuk barisan geometri baru, maka rasio barisan geometri baru yaitu R pangkat K sama dengan K plus 1 akar R. Dan banyak sukunya itu N aksen sama dengan A plus dalam kurung N min 1 kali K. Next. Kita sekarang masuk ke deret geometri. Definisinya itu jika diketahui U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri, maka U1 ditambah dengan U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN disebut dengan deret geometri dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jika Sn merupakan jumlah n suku pertama dari deret geometri, maka rumus Sn-nya yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per
1 min R itu untuk R yang kurang dari 1, dan untuk R yang lebih dari 1 yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Di sini A itu adalah untuk suku pertama dan R-nya itu untuk rasio. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan jumlah deret geometri 5 tambah 1 tambah 1/5 hingga suku kelimanya. Diketahui bahwa A-nya itu 5, N-nya 5, dan R-nya itu 1/5. Karena R-nya kurang dari 1, kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Maka S5-nya yaitu 5 dalam kurung 1 min 1/5 pangkat 5 per 1 min 1/5. Ini bisa dilihat perhitungannya. Kita dapatkan S5-nya yaitu sama dengan 6.248. Dan next, kita sekarang masuk pada deret geometri tak hingga. Apabila N itu mendekati tak hingga, yaitu N maka tak hingga, maka R pangkat N maka 0, sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 min R, itu untuk R kurang dari min 1 dan R kurang dari 1. S tak hingga disebut dengan jumlah sampai tak hingga suku. Suatu deret geometri itu suatu deret geometri tak hingga itu mempunyai jumlah tertentu atau konvergen jika rasio deret terletak pada interval R kurang dari min 1 dan R kurang dari 1 atau nilai R mutlak kurang dari 1. Next. Contohnya yaitu tentukan jumlah deret geometri tak hingga 36 min 12 plus 4 min 4/3. Jawabnya itu S tak hingga sama dengan A per 1 min R, di mana A-nya itu 36 dan R-nya itu min 1/3. Maka S tak hingga sama dengan 36 per 1 min dalam kurung min 1/3 sama dengan 36 per 4/3 sama dengan 27. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima. Di sini ada permasalahan kontekstual. Nah, mari kita lihat permasalahan kontekstual pada barisan terlebih dahulu. Oke, next. Nah, ini adalah permasalahan kontekstual pada barisan. Jadi di situ disediakan permasalahan ya. Sebuah toko buku terbesar di Surabaya menjual buku dengan harga 60.000 dan menawarkan diskon tahun baru sebesar Rp5.000 untuk setiap pembelian berikutnya. Jadi setiap pembelian pertama, pembelian kedua itu mendapatkan diskon sebesar 5.000. Nah, jika Dora akan membeli 5 buku, berapa harga buku kelima yang akan Dora beli? Nah, penyelesaiannya ini menggunakan rumus barisan aritmatika, yang dimana UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Diketahui di situ kan harga awalnya atau A itu kan 60.000. Kemudian bedanya karena dia setiap pembelian berikutnya itu mendapatkan diskon 5.000, artinya dia berkurang 5.000. Jadi untuk bedanya min 5.000. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu harga buku kelima. Kemudian dijawabnya tadi kan dimasukkan rumus barisan aritmatikanya, UN sama dengan A plus N min 1 B. Nah, N-nya itu 5, berarti U5 sama dengan A-nya 60.000 plus N-nya 5, jadi 5 min 1 dikali min 5.000. Kemudian U5-nya yaitu 40.000 atau suku kelimanya yaitu 40.000. Jadi harga buku kelima yang akan dibeli oleh Dora yaitu 40.000. Nah, selanjutnya ada permasalahan kontekstual pada materi deret. Tadi sudah barisan, sekarang deret.
Nah, pada deret, permasalahannya seperti ini. Sebuah toko buku terbesar di Surabaya menjual buku dengan harga 60.000 dan menawarkan diskon tahun baru sebesar 5.000 untuk setiap pembelian berikutnya. Nah, jika Dora ingin membeli 4 buku, berapa total harga buku yang harus dibayar Dora? Kalau tadi kita menghitung harga buku kelima, nah sekarang karena deret, jadi kita menghitung total harga buku yang harus dibayar. Pastinya menggunakan rumus deret aritmatika, di mana SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, harga awalnya tadi 60.000. Bedanya karena setiap pembelian berikutnya jadi min 5.000. Kemudian jumlah buku yang ingin dibeli Dora 4. Nah, yang ditanyakan total harga buku. Maka dijawab kita harus mencari dulu UN-nya, U keempatnya itu. Karena untuk disubstitusikan ke SN-nya tadi, rumus dari deret aritmatikanya. Nah, UN-nya kita masukkan A plus N min 1B, U4-nya 60 plus 4 min 1. Sama 4 min 1 dikali bedanya itu min 5.000. Nah, ketemulah U4-nya sama dengan 45.000. Kemudian kita masukkan ke SN-nya, kita substitusikan ke SN-nya N per 2, N-nya 4, karena SN-nya yang kita akan cari 4 buku itu. N-nya 4 per 2 dikali 60.000 plus 45.000 dari U4-nya tadi. Kemudian S4-nya ditemukan 2 dikali 125 atau S4-nya yaitu 250. Jadi total harga 4 buku yang harus dibayar Dora yaitu Rp250.000. Oke, karena kami telah memaparkan materi kelima atau materi terakhir yang menutup pembahasan dari materi barisan dan deret. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.